Shalom, selamat pagi jemaat yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur untuk anugerah Tuhan di hari yang baru ini. Kembali bersama dalam renungan pagi jemaat GMI Kanaan Medan Selatan di hari Senin 31 Maret 2025. Mari siapkan hati, kita akan mendengarkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu di hari yang baru ini. Kembali kami akan memulainya bersama dengan Engkau. Lebih dahulu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kasih setia Tuhan dari kekal sampai kekal. Dan hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Pimpinlah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk kita renungkan bersama hari ini sesuai dengan Almanak Gereja Metodis Indonesia dari kitab Yesaya pasalnya yang ke-54 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Saya membaca di ayat yang ke-10 demikian firman Tuhan. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak darimu, dan perjanjian damai sejahteraku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Amin. Tema firman Tuhan, kasih setia Tuhan tidak akan beranjak. Jemaat yang diberkati, kira-kira apa yang kita harapkan dari orang lain, orang di sekitar kita ketika kita sedang dalam penderitaan? Respon atau reaksi apa yang membuat kita bahagia? Ketika kita sedang dalam keadaan sakit, ketika kita sedang dalam pergumulan. Kalau kita perhatikan orang-orang di sekitar kita, manusia sifatnya sering sekali tidak konsisten, berubah-ubah. Kadangkala dia mengasihi dengan kasih yang luar biasa, sepertinya sangat mengasihi kita, tapi kadangkala seketika itu juga ketika kita dalam keadaan menderita, punya pergumulan, bisa saja dia meninggalkan kita. Tetapi tidaklah demikian dengan Allah yang kita sembah. Bangsa Israel jatuh dalam pembuangan meskipun jelas sekali mereka dihukum karena dosa-dosanya. Meskipun mereka telah berulang kali sudah dinasihatkan oleh para nabi, namun mereka tetap memberontak. Mereka terus-menerus bahkan turun-temurun mereka memberontak kepada Allah. Tetapi ketika mereka ada di dalam pembuangan, Allah memberikan janji pemulihan kepada mereka melalui Nabi Yesaya. Allah mengatakan, sekalipun gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoyang, kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. Bagaimana mungkin ketika mereka sedang dalam penderitaan, ketika mereka sedang dalam ditindas karena mereka dibuang di Babel. Tapi dalam konteks yang seperti itu, Allah menyerukan ada janji yang luar biasa, yang dari kekal sampai kekal. Jemaat terkasih, dari kisah ini kita belajar bagaimana kita menyikapi situasi. Kita perlu memiliki sebuah perspektif yang benar agar kita dapat merespon segala keadaan dengan baik meski dalam kondisi yang tidak baik. Saat keadaan buruk terjadi, bukan berarti Tuhan tidak peduli, bukan berarti Tuhan tidak baik, atau bukan berarti Tuhan tidak ada, bukan berarti Allah telah meninggalkan kita. Saat hari mendung, kita bisa melihat matahari. Ketika mendung itu telah berlalu. Memang ketika mendung kita tidak bisa melihatnya karena tertutup awan gelap. Tetapi kita percaya setelah embun itu, maka kita akan bisa kembali melihat matahari. Saat berada dalam kekelaman hidup sekalipun, seringkali kita pun gagal melihat kebaikan Tuhan. Karena pandangan kita terhalang oleh awan yang mendung, oleh permasalahan yang kita hadapi. Oleh sebab itu, dari teks ini kita belajar bagaimana kita memiliki perspektif yang benar, agar kita dapat merespon segala keadaan dengan baik, meski dalam keadaan yang tidak baik sekalipun. Karena apa? Karena kita percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Oleh karena itu, di dunia yang serba yang tidak pasti ini, mari kita andalkan kasih setianya Tuhan. Kita andalkan perjanjian damainya Tuhan yang tetap, yang selalu menjadi milik kita. Mari berpegang pada firman Tuhan. Rancanglah pada rencananya, pada janjinya, pada petunjuknya, karena Dia Tuhan yang dapat kita andalkan.
reputasinya tidak perlu kita ragukan. Dia tidak akan pernah salah. Dia tidak pernah ingkar janji. Dia tidak pernah lalai menjaga dan melindungi kita. Tuhan akan memandu kita melewati musim yang sulit ini. Jemaat yang diberkati Tuhan, jangan pernah ragu. Percayalah, bersandarlah kepada pemeliharaan Allah yang seutuhnya. Karena Dia adalah Tuhan yang kasih-Nya setia dan tidak akan pernah beranjak. Amin. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur firman-Mu sudah kami dengarkan. Tolonglah kami ya Bapa, benar-benar menyikapi dengan perspektif yang beda dengan iman kami, sehingga segala sesuatu kondisi yang tidak baik pun kami bisa menjalaninya dengan baik karena pertolongan Tuhan. Bapa, mampukanlah kami untuk terus bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Segala aktivitas kami satu hari ini kami serahkan kepadamu. Tuhanlah yang menuntun dan memberkati kami, membuat kami berkemenangan di dalam Engkau. Kami terus menyerahkan anak-anak kami sepanjang hari ini kepadamu. Anak-anak kami dalam tumbuh kembangnya, di dalam setiap jenjang pendidikannya, berkatilah mereka, supaya kami memiliki anak-anak yang sukses, bahagia, anak-anak yang takut akan Tuhan. Pada pagi hari ini kami bersuka cita. Ada 2 orang anak kami yang sedang berulang tahun. Anak kami Silvana Mareta Simbolon hari ini genap berusia 22 tahun. Anak kami Agung Christian Simanjuntak hari ini genap berusia 21 tahun. Berkatilah mereka dengan kebahagiaan. Berkatilah apa yang menjadi impian mereka, cita-cita mereka. Bertambah umur mereka. Bertambahlah hati yang takut akan Engkau untuk hidup mereka. Masa depan mereka kami serahkan kepadamu. Bapa di sorga, kami bawa juga jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh. Siapapun mereka yang sudah sakit menahun, di dalam proses berobat jalan atau sedang opname, Tuhan berkati mereka, hadir Engkau melawat mereka, memberkati makanan, minuman, bahkan obat yang dikonsumsinya, jamah dan sembuhkanlah. Terima kasih Bapa yang baik, terpuji Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat terkasih, Tuhan Yesus memberkati.